Perkenalkan, kami dari kelompok PT Cepo Tbk dari Universitas Diponegoro ingin menganalisis tadi kasus bidang manajemen operasional dari PLTSA Putri Cempo Solo. Listrik merupakan sumber energi yang tidak dapat dilepas dari kehidupan sehari-hari. Manusia khususnya sangat membutuhkan energi ini untuk menunjang kehidupan, apalagi di era modern seperti sekarang ini. Listrik tidak hanya digunakan sebagai sumber penerangan, namun listrik juga membantu untuk mempermudah suatu pekerjaan, baik pekerjaan kantor, bisnis, ataupun rumah tangga. Hal tersebut membuktikan bahwa penggunaan listrik ke depannya akan semakin meningkat. Indonesia berada pada permasalahan yang cukup serius di sektor energi, karena laju permintaan energi lebih besar daripada pertumbuhan pasokan energi. Di beberapa wilayah yang ada di Indonesia, sering terjadi pemadaman listrik. Pemadaman tersebut mengakibatkan mesin-mesin yang ada di pabrik mati. Hal tersebut akan mengganggu kegiatan produksi. Pada sisi lain, Indonesia sedang dalam masalah serius mengenai permasalahan sampah. Terhitung dari 65,8 juta ton sampah yang dihasilkan oleh 260 juta jiwa masyarakat Indonesia, 60%-nya sampah ditimbun di TPA, dan hanya 16% yang harus bisa dikelola. Sisanya tidak dikelola dan mencemari lingkungan. Pada 2025, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menargetkan untuk kapasitas pengelolaan sampah telah 100%. Namun, realitanya pada 2019, pengelolaan sampah baru berkisar 35%. Setelah plastik digunakan manusia, maka ia akan masuk ke proses daur ulang. Penelitian terbaru ini membaginya menjadi 3 kelompok daur ulang, upstream, midstream, dan downstream. Dimulai dari pemulung, bank sampah, pengepul, hingga pabrik daur ulang. Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, pemerintah mencari solusi untuk bisa menangani hal tersebut. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 adalah salah satu solusi yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan tersebut yakni mengenai percepatan pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, dan Kota Makassar. Dari PLTSA Benowo yang ada di Surabaya sampai PLTSA Putri Cempo yang ada di Solo. Adapun untuk kondisi dari PLTSA Putri Cempo itu sendiri. Yang pertama, dikelola PT Pembangunan Perumahan dan PT Solo Citra Metro Plasma Power. Kemudian berlokasi di sebelah TPA Putri Cempo dengan lahan seluas 17 hektar. Kemudian investasi awal sebesar 336 miliar. Kemudian mengolah 250 ton per hari, sedangkan Solo Raya menghasilkan 400 ton per hari. Menghasilkan listrik 10 MW dengan harga jual 13,35 sen kWh. Kemudian yang terakhir, menggunakan teknologi gasifikasi dan pirolisis. Kemudian ada proses pengolahan. PLTSA Putri Cempo menggunakan teknologi gasifikasi dan pirolisis dalam pengolahan sampahnya. Teknologi ini memerlukan biaya operasional sebesar 2-4 dolar per ton sampah. Metode ini dapat mengolah segala jenis sampah anorganik dan organik. Namun ada perbedaan daya energi yang dihasilkan, dan untuk sampah organik basah yang mengandung kalor menghasilkan daya energi yang lebih sedikit. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari PLTSA. Yang pertama adalah kelebihannya. PLTSA dapat menjadi solusi dari tumpukan sampah yang selama ini hanya ditangani dengan treatment and disposal, yaitu pembakaran sampah yang menghasilkan polusi udara dan mencemari air tanah. Dan dengan PLTSA dapat menjadi sumber energi terbarukan yang dapat menjadi alternatif pasokan listrik Indonesia di masa mendatang, yang juga sekaligus mengurangi penggunaan batu bara. Kemudian teknologi PLTSA masih bisa dikembangkan menjadi lebih baik lagi ke depannya, dan apabila sudah dilakukan efisiensi dan pengembangan,
maka tumpukan sampah tidak hanya bisa menjadi alternatif, melainkan bisa menjadi pengganti batu bara sebagai sumber energi. Dan kelebihan yang terakhir adalah PLTSA dapat meningkatkan pemasukan daerah. Pemerintah daerah bekerja dengan PLN, yang nantinya listrik yang dihasilkan dari PLTSA akan dijual kepada PLN seharga 13 sen per kilowatt hour, dan hasil penjualan ini dapat meningkatkan pemasukan daerah. Kemudian kekurangannya, yang pertama terdapat tipping fee, yang berarti pemerintah harus membayar kepada PLTSA sebesar Rp500.000 per ton sampah yang diolah. Kemudian PLTSA akan lebih maksimal dalam menghasilkan energi dengan mengolah sampah anorganik seperti plastik. Sedangkan di Indonesia lebih banyak menghasilkan sampah organik setiap harinya. Kemudian yang ketiga, ada harga yang harus dibayar oleh PLN. Terdapat perjanjian bahwa berapapun jumlah listrik dan tegangan yang dihasilkan oleh PLTSA, maka PLN harus membelinya dengan harga yang sama setiap periodenya. Kemudian model bisnisnya kurang jelas. PLTSA bukan usaha mencari laba atau profit, karena listrik yang dihasilkan dan harga jualnya tidak menutup biaya proses pengolahan. Dan yang terakhir, kapasitas pengolahan sampah masih di bawah jumlah tumpukan sampah di TPA per harinya, maka sisa dari sampah yang tidak diolah akan memenuhi TPA dan pada beberapa tahun ke depan akan terus menumpuk. Pembatasan masalah. Ada 3 masalah utama yang akan kita bahas di sini. Yang pertama, sampah organik yang lebih banyak. Kedua, listrik yang dihasilkan tidak menutup biaya operasional. Ketiga, PLTSA yang tidak mampu mengolah seluruh sampah setiap harinya. Rencana program. 3 program yang akan kami jalankan untuk mengatasi masalah tersebut adalah: pertama, penggunaan trash bag. Trash bag memiliki bahan yang ramah lingkungan sehingga mudah diolah. Penggunaan trash bag yang berbeda warna dapat mempermudah pemilahan sampah anorganik dan organik. Selanjutnya, budidaya ulat maggot. Ulat maggot merupakan larva nyamuk yang memakan sampah-sampah organik. 10.000 ulat maggot dapat menghabiskan 1 kg sampah organik dalam 24 jam. Fungsi ulat maggot adalah untuk pakan ikan dan unggas berprotein tinggi. Mobil listrik pengangkut sampah. Kendaraan truk atau mobil pengangkut sampah memiliki biaya bahan bakar yang cukup mahal. Dalam menempuh 50 km, memerlukan biaya sebesar 50.000 hingga 100.000 per hari. Apabila PLTSA dapat memanfaatkan sumber daya listrik yang dimilikinya untuk bahan bakar, maka dapat menekan biaya operasional, terutama transportasi. Kemitraan yang kami perlukan untuk menjalankan program tersebut yang pertama adalah PT Astra International Tbk. Hal itu diperlukan untuk mengembangkan mobil listrik yang sesuai situasi dan kondisi PLTSA agar daya tahannya cukup baik. Selanjutnya, pembudidaya ulat maggot. Keahlian membudidayakan ulat maggot diperlukan untuk memanfaatkan sampah organik di PLTSA. Selanjutnya, produsen properti rumah tangga, yaitu untuk menciptakan sebuah tempat sampah yang memiliki 2 jenis, anorganik dan organik, serta di setiap rumah agar disediakan 2 tempat sampah berbeda jenis. Justifikasi. Berikut kami sajikan tabel data produksi PLTSA Putri Jember. Apabila program kami berjalan lancar, maka diasumsikan PLTSA akan dapat mengolah 300 ton per hari dengan biaya $2 per ton sampah. Lebih murah dikarenakan tanpa biaya pre-treatment, yaitu pengeringan maupun pemilahan. Untuk program selanjutnya, yaitu mobil listrik pengangkut sampah. Diasumsikan mobil beroperasi sejauh 50 km, diambil dari luas wilayah Solo Raya. Maka, untuk mobil konvensional memerlukan biaya 100.000 per hari, sedangkan mobil listrik memerlukan 20 kWh seharga 36.000 per hari. Dan dalam 1 tahun terdapat penghematan sebesar Rp23.360.000. Apabila ada 5 mobil yang beroperasi, dapat dipastikan terjadi keringanan biaya karena selama masa pakai mobil, yaitu 15 tahun, ada penghematan sebesar 350 juta. Ya, next. Kami bekerja sama secara daring tanpa sekalipun bertatap muka secara langsung, menggunakan aplikasi Line, Zoom Meeting, dan Google Drive. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk menjalankan ketiga program tersebut, diperlukan kontribusi dari berbagai pihak, terutama pemerintah, masyarakat, dan pengusaha, khususnya di bidang mobil listrik dan properti rumah tangga. Sekian, terima kasih.